Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Wahyuni. Jadi di sini saya akan membahas terkait desain produk barang dan jasa. Jadi kita akan membahas satu persatu, yakni yang pertama yaitu apa sih pengertian dari desain produk. Nah, jadi desain produk adalah suatu proses untuk menciptakan desain produk terbaru yang nantinya akan dijual perusahaan kepada para konsumennya. Jadi konsep untuk menciptakan desain sangat luas, bahkan pengembangan ide yang mengarah pada produk sangat penting dilakukan. Nah, misalnya dari segi pendekatan sistematisnya, seorang desainer produk itu akan mengonsep serta mengevaluasi berbagai macam ide serta merubahnya menjadi sebuah penemuan yang lebih nyata. Mohon maaf, ada suara motor. Nah, penemuan yang lebih nyata di sini peran seorang produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ragam ilmu pengetahuan desain grafis dan teknologi. Nah, guna menciptakan produk baru yang nantinya bermanfaat untuk orang lain. Para ahli menyebutkan bahwa desain produk itu berasal dari desain industrial. Bahkan desain produk itu dapat disebut dengan desain kemasan. Dalam hal ini, secara langsung, desain produk diartikan sebagai suatu ide pengembangan beragam konsep, pengujian serta melaksanakan manufaktur maupun jasa. Nah, adapun manfaat desain produk, antara lain yang pertama yaitu untuk mempercepat setiap proses pekerjaan sebuah pekerjaan. Nah, terkadang itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun, dengan adanya desain produk, maka pekerjaan lebih bisa dipersingkat, terutama menggunakan teknologi desain grafis. Kemudian yang kedua, nah, untuk menyampaikan pesan tersembunyi dalam grafis, hal ini bisa dilihat dengan desain produk tertentu yang memiliki pesan tersembunyi. Misalnya dengan tanda, huruf atau warna dalam desain produk itu sendiri. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan desain produk yang berkualitas dan dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, agar produk yang terjual menjadi lebih menarik dan unik, bila produk tampak menarik, pastinya harga jual produk tersebut itu menjadi meningkat. Nah, tidak hanya itu, produk yang didesain dengan teknik khusus akan terlihat berbeda dari produk lainnya, bahkan tampak lebih berkualitas. Karena itu, tidak jarang perusahaan sengaja membuat desain produk sesuai dengan tren, namun tetap sesuai dengan kebutuhan konsumen dan masih sesuai dengan biaya produksi. Selain manfaat desain produk, adapun tujuan desain produk. Jadi tujuan di sini, kan maksud dari desain produk adalah untuk menghindari terjadinya kegagalan saat pembuatan produk tersebut. Jadi tujuan dari desain produk itu adalah menghasilkan produk yang berkualitas dan mempunyai tingkat nilai jual yang tinggi dan mampu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tren pada waktunya. Tujuan lainnya adalah untuk membuat produk yang seekonomis mungkin dalam pengeluaran biaya saat produksi atau bahan baku dan tanpa mengurangi nilai jual dari produk tersebut. Selain tujuan dan manfaat, adapun tahapan-tahapan untuk pembuatan desain produk. Jadi tahap pertama yaitu situasional atau mengidentifikasi dan membatasi masalah. Kemudian selanjutnya yaitu ringkasan rencana atau merupakan spesifikasi dan pernyataan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga itu meneliti dan menyelidiki. Maksudnya di sini menganalisis koleksi data dan riset. Kemudian yang keempat yaitu pemecahan-pemecahan. Nah, maksudnya di sini adalah eksplorasi bentuk atau pengembangan bentuk. Kemudian yang kelima yaitu pemecahan terbaik atau pemilihan sketch atau desain terbaik. Kemudian yang keenam yaitu model atau bisa disebut
mock-up, prototip, atau simulasi. Kemudian yang ketujuh yaitu gambar kerja. Yang kedelapan yaitu visualisasi produk atau produksi, atau bisa disebut pembuatan produk. Yang terakhir yaitu aset dan evaluasi atau penafsiran dan pengetesan hasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait desain jasa. Jadi jasa merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi jasa itu tidak pernah ada, hanya hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Bila kita potong rambut, nah jasa dikonsumsi ketika diproduksi. Tetapi pengaruh atau hasil dari jasa itu tampak dan akan berakhir beberapa waktu. Salah satu alasan produktivitas jasa itu susah diperbaiki adalah karena desain produk jasa itu memasukkan unsur interaksi konsumen. Adapun unsur-unsur yang terdapat di sistem pelayanan jasa. Jadi yang pertama yaitu teknologi, yaitu derajat otomatisasi peralatan. Kemudian yang kedua aliran proses. Nah, aliran proses merupakan urutan kejadian yang digunakan. Kemudian tipe proses. Nah, tipe proses yang dimaksud adalah jumlah kontak dengan pelanggan, derajat pelayanan. Kemudian lokasi dan ukuran. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja. Jadi mungkin cukup sekian dari saya terkait penjelasan desain produk dan jasa. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.